Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Amanda Denisaya, Suci Dewata, dan Amelia Kalista. Di sini kami akan membahas materi tentang kode etik profesi psikologi. Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarah dan memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesinya di mata masyarakat. Kemudian, Kode Etik Psikologi Indonesia merupakan ketentuan tertulis yang diharapkan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku serta pegang teguh seluruh psikolog dan kelompok ilmuwan psikologi dalam menjalankan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing guna menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Kode etik bertujuan untuk menjamin kesejahteraan umum untuk masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap layanan masyarakat terkait praktek layanan psikologi. Pemikiran tersebut yang kemudian dirumuskan menjadi kode etik psikologi yang dinilai merupakan kumpulan nilai-nilai untuk dipatuhi dalam semua kegiatan psikologi oleh psikolog atau ilmuwan psikologi yang berlangsung di Indonesia. Kode etik psikologi ini diumumkan secara resmi oleh HIMPSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Berikut ini merupakan kode etik psikologi berdasarkan HIMPSI. Pengertian kode etik psikologi. Kode etik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan norma atau nilai-nilai yang diterima oleh suatu kelompok sebagai landasan dalam bertingkah laku. Kode etik psikologi pada hakikatnya mengandung nilai moral yang bersifat umum dan menyeluruh dan disusun dengan memperhatikan aturan internasional. Fungsi kode etik psikologi. Kode etik berfungsi sebagai landasan perlindungan dan pengembangan sebuah profesi. Menurut Gibson, kode etik menjadi pedoman pelaksanaan tugas secara profesional sebagai masyarakat. Biggs and Blockser mengungkapkan fungsi kode etik sebagai menjadi 3, yaitu melindungi suatu profesi psikologi, mencegah perdebatan atau pertentangan internal dalam profesi, melindungi pelaksanaan profesi dari kesalahan praktek psikologi. 1. Pedoman umum. Pasal 1 Kode Etik Psikologi adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikolog di Indonesia. Yang selanjutnya itu psikologi merupakan ilmu yang berfungsi pada perilaku dan proses mental yang melatar belakangi serta menerapkan dalam kehidupan manusia. Ahli dalam ilmu psikologi dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu profesi atau berkaitan dengan praktek psikologi dan ilmu profesi, termasuk dalam hal ini ilmu murni atau terapan. Psikolog adalah lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktek psikologi dengan latar belakang S1 dan S2. Psikolog memiliki kewenangan memberikan layanan psikologi meliputi konseling, penelitian, pengajaran, supervisi layanan masyarakat, dan juga mengembangkan kebijakan intervensi, pengembangan instrumen, asesmen psikologi, dan lainnya. Diwajibkan memiliki izin praktek psikologi sesuai ketentuan. Pasal 2 Prinsip umum. Prinsip A. Penghormatan pada harkat. Prinsip B. Integritas dan sikap ilmiah. Prinsip C. Profesional. Prinsip D. Keadilan. Dan yang terakhir yaitu prinsip E. Manfaat. 2. Mengatasi isu etika. Pasal 3 Majelis Psikolog Indonesia. Majelis Psikologi adalah penyelenggara organisasi yang memberikan pertimbangan etis, normatif, maupun organisasi dalam kaitan dengan profesi psikologi, baik sebagai ilmuwan maupun praktek psikologi kepada anggota maupun organisasi. Pasal 4 Penyalahgunaan di bidang psikologi. Pelanggaran kode etik psikologi adalah segala tindakan psikolog dan atau ilmuwan psikolog yang menyimpang dari ketentuan yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Hal ini termasuk adalah pelanggaran oleh psikolog terhadap sumpah profesi praktik psikologi yang dilakukan oleh mereka yang bukan psikolog atau psikolog yang
tidak memiliki izin praktek serta layanan psikolog yang menyimpang dan dari ketentuan yang berlaku. Pasal 5. Penyelesaian isu etika. 1. Apabila tanggung jawab etika psikologi bertentangan dengan peraturan hukum, hukum pemerintah, atau peraturan lainnya, psikolog atau ilmuwan psikologi harus menunjukkan komitmennya terhadap kode etik, akan melakukan langkah-langkah untuk penyelesaian konflik sesuai terhadap kode etiknya. Kemudian, apabila konflik tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut, psikolog atau ilmuwan psikologi diharapkan patuh terhadap tuntutan negara atau tuntutan hukum, peraturan, atau otoritas hukum lainnya yang berlaku. 2. Apabila tuntutan organisasi di mana psikolog atau ilmu psikologi bekerja bertentangan dengan kode etik psikologi Indonesia, psikolog atau ilmuwan psikologi wajib menjelaskan sifat dan jenis konflik, memberitahu komitmennya terhadap kode etik, dan jika memungkinkan menyelesaikan konflik tersebut dengan berbagai cara sebagai bentuk tanggung jawab dan kepatuhan terhadap kode etik. 3. Pelanggaran terhadap etika profesi psikologi dapat dilakukan oleh psikolog ataupun ilmuwan psikologi, perorangan, organisasi, pengguna layanan psikolog, serta pihak-pihak lainnya. Pelaporan pelanggaran dibuat secara tertulis dan disertai bukti terkait ditunjukkannya kepada Himpunan Psikologi Indonesia untuk nantinya diserahkan kepada Majelis Psikologi Indonesia. Mekanisme pelaporan secara detail akan diatur dalam mekanisme tersendiri. 4. Kerjasama antara pengurus HIMSI dan Majelis Psikologi Indonesia menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian kasus pelanggaran kode etik. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam melaksanakan tindakan investigasi, proses penyelidikan, dan persyaratan yang diperlukan untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan memanfaatkan sistem di dalam organisasi yang ada. Dalam mencapai hasil yang diharapkan dengan memanfaatkan sistem di dalam organisasi yang ada itu diperlukan usaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan tetap memegang teguh prinsip kerahasiaan. 5. Apabila terjadi pelanggaran kode etik psikologi Indonesia, pengurus pusat bekerja sama dengan pengurus wilayah terkait dapat memberi masukan kepada Majelis Psikologi Wilayah atau Pusat dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama adalah mengadakan pertemuan guna membahas masalah tersebut. Yang kedua ada meminta klarifikasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Yang ketiga ada berdasarkan klarifikasi menentukan jenis pelanggarannya. Yang keenam, Majelis Psikologi akan melakukan klarifikasi pada anggota yang dipandang melakukan pelanggaran berdasarkan keterangan anggota yang bersangkutan dan data-data lain yang berhasil dikumpulkan. Maka, Majelis Psikologi akan mengambil keputusan tentang permasalahan pelanggaran tersebut. 7. Jika anggota yang diputuskan melakukan pelanggaran oleh Majelis Psikologi tidak puas dengan keputusan yang dibuat majelis, apabila dipandang perlu, pengurus pusat bekerjasama dengan pengurus wilayah terkait dapat mendampingi Majelis Psikologi untuk membahas masalah tersebut, baik kepada anggota yang bersangkutan maupun untuk diumumkan sesuai dengan kepentingannya. Pasal 6. Diskriminasi yang tidak adil terhadap keluhan. Himpunan Psikologi Indonesia dan Majelis Psikologi tidak menolak siapapun yang mengajukan keluhan karena terkena pelanggaran etika. Keluhan harus didasarkan pada fakta-fakta yang jelas dan masuk akal. Pasal 7. Ruang lingkup kompetensi. Ilmuwan psikologi memberikan layanan dalam bentuk mengajar, melakukan penelitian, atau intervensi sosial dalam area terbatas kompetensinya, berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang sesuai kaidah ilmu yang ditanggungjawabkan. Psikologi dapat memberikan layanan sebagaimana yang dilakukan oleh ilmuwan psikologi serta secara khusus dapat melakukan praktik psikologi terutama yang berkaitan dengan asesmen dan intervensi yang ditetapkan setelah memperoleh izin praktik sebatas kompetensi yang berdasarkan pendidikan,
pelatihan, pengalaman terbimbing, konsultasi, telaah, atau pengalaman profesional sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Psikologi dan ilmuwan psikologi dalam menangani berbagai isu atau cakupan kasus-kasus khusus, misalnya terkait penanganan HIV atau AIDS, kekerasan berbasis gender, orientasi seksual, ketidakmampuan atau berkebutuhan khusus, atau yang terkait dengan kekhususan ras, suku, budaya, asli kebangsaan, agama, bahasa, atau kelompok marginal, penting untuk mengupayakan penambahan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai cara seperti pelatihan, pendidikan khusus, konsultasi atau supervisi terbimbing untuk memastikan kompetisi dalam memberikan pelayanan atau jasa atau praktik psikolog. Psikolog atau ilmuwan psikologi perlu menyiapkan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam area-area yang belum dimiliki standar baku penanganan guna melindungi pengguna jasa layanan psikologi serta pihak lain yang terkait. Pasal 10. Interpretasi hasil pemeriksaan. Interpretasi hasil pemeriksaan psikologi tentang klien atau pemakai jasa psikologi hanya boleh dilakukan oleh psikolog berdasarkan kompetensi dan kewenangan. Pasal 11. Masalah dan konflik personal. Psikolog atau ilmuwan psikolog sadar bahwa masalah dan konflik pribadi mereka akan dapat mempengaruhi keefektifan kerja. Kemudian, dalam hal ini, psikolog atau ilmuwan psikologi mampu membentangi diri dari tindakan yang dapat merugikan penggunaan layanan psikologi serta pihak lain yang terlibat, dan juga sebagai akibat dari masalah atau konflik pribadi tersebut. Perkenalkan, nama saya Suci Dewata dengan PM 21060611002. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etika profesi fisiologi. Pada pasal 12 ada pemberian layanan fisiologi dalam keadaan darurat. Keadaan darurat adalah suatu kondisi di mana layanan kesehatan mental dan fisiologi secara mendesak dibutuhkan tetapi tidak tersedia tenaga fisiologi atau ilmuwan fisiologi yang memiliki kompetensi untuk memberikan layanan fisiologi yang dibutuhkan. Hubungan antara manusia, pasal ke-13, sikap profesional. Fisiologi atau ilmuwan fisiologi dalam memberikan layanan fisiologi baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi atau institusi harus sesuai dengan keahlian dan kewenangan serta berkewajiban untuk yang pertama mengutamakan dasar-dasar profesional dan yang kedua memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkannya, dan yang ketiga melindungi pemakaian layanan fisiologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan fisiologi yang diterimanya. Yang keempat, menggunakan tindakan berpihak dalam kepentingan pemakaian layanan fisiologi serta pihak-pihak yang berkaitan dalam pemberian pelayanan tersebut. Dan yang kelima, dalam hal pemakaian layanan fisiologi menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian layanan fisiologi yang dilakukan oleh fisiolog dan ilmuwan fisiologi, maka pemakaian layanan fisiologi tersebut harus diberitahu. Pasal ke-14, pelecehan seksual fisiologi atau ilmuwan fisiologi dalam penerapan keilmuannya tidak terlibat dalam pelecehan seksual. Tercakup dalam pengertian ini adalah permintaan hubungan seks, cumbuan fisik,
perilaku verbal atau non-verbal yang bersifat seksual, yang terdiri dari kaitannya dengan kegiatan atau peran sebagai fisiologi dan ilmuwan fisiolog. Pelecehan seksual dapat terdiri dari satu perilaku yang intens atau parah, atau perilaku yang berulang, bertahan, atau bisa disebut dengan sangat meresap serta menimbulkan trauma. Pasal ke-15, penghindaran dampak buruk. Fisiologi atau ilmuwan fisiologi mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menghindari munculnya dampak buruk bagi pengguna layanan fisiologi serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kerja mereka, serta menimbulkan dampak buruk untuk hal-hal yang tak terhindarkan tetapi dapat diantisipasi sebelumnya. Dalam hal tersebut, maka pemakaian pelayanan fisiologi serta pihak-pihak lain yang terlibat harus mendapat informasi tentang kemungkinan-kemungkinan tersebut. Pasal ke-16, penggunaan dan penguasaan saran pengukuran. Yang pertama, ilmuwan fisiologi dan fisiolog wajib membuat kesempatan dengan lembaga, institusi, organisasi, tempat bekerja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengadaan, pemilikan, penggunaan, penguasaan sarana pengukuran. Ketentuan mengenai hal ini diatur sendiri. Dan yang kedua, ilmuwan fisiologi dan fisiolog wajib menjaga agar sarana pengukuran agar tidak dipergunakan oleh orang-orang yang tidak berwenang dan tidak berkompeten. Pasal yang ke-17 adalah konflik kepentingan. Fisiolog atau ilmuwan fisiologi menghindari dari melakukan peran profesional apabila kepentingan pribadi, ilmiah, profesional, hukum, finansial, kepentingan atau berhubungan lain diperkirakan akan merusak objektivitas, kompetensi, atau efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi sebagai fisiolog atau ilmuwan fisiologi, berdampak buruk bagi pengguna layanan fisiologi serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penggunaan lainnya. Yang ke-18 adalah eksploitasi. Dan yang pertama, ada fisiolog atau ilmuwan fisiologi tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur eksploitasi. Dan yang kedua, eksploitasi data fisiolog atau ilmuwan fisiologi tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur manfaatan atau eksploitasi data dari mereka yang sedang disurvei, diefusasi atau berada di bawah wewenang mereka, serta mahasiswa, karyawan, partisipan penelitian, penggunaan jasa layanan fisiologi ataupun mereka yang berada di bawah penyeliaan di mana data tersebut digunakan dalam dimanipulasi, digunakan untuk kepentingan pribadi. Hubungan sebagaimana tercantum pada 1 dan 2 harus dihindari karena sangat mengerugikan penilaian masyarakat pada fisiolog atau ilmuwan fisiologi maupun pengarahan pada eksploitasi. Pasal ke-19, hubungan profesional. Fisiologi atau ilmuwan fisiolog memiliki 2 jenis bentuk hubungan profesional, yaitu hubungan antara profesi, yaitu dengan sesama fisiolog atau ilmuwan fisiologi, serta hubungan dengan profesi lainnya. Pasal yang ke-20, informed consent. Setiap proses dibandingkan fisiologi yang meliputi penelitian, pendidikan, pelatihan, asesmen,
intervensi yang melibatkan manusia harus disertai dengan informed consent. Informed consent adalah persetujuan dari orang yang akan menjalani proses di bidang fisiologi yang meliputi pelatihan, pendidikan, asesmen, dan intervensi fisiologi. Persetujuan dinyatakan dalam bentuk tulisan dan ditandatangani oleh orang yang menjalani pemeriksaan yang menjadi subjek penelitian dan saksi. Pasal yang ke-22, pengalihan dan penghentian layanan fisiologi. Fisiologi atau ilmuwan fisiolog menyadari pentingnya perencanaan kegiatan dan menyiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan bila terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan pelayanan fisiologi mengalami penghentian, terpaksa dihentikan dan dialihkan kepada pihak lain. Sebelumnya, layanan fisiologi dialihkan atau dihentikan pelayanan tersebut dengan alasan apapun, hendaknya dibahas bersama antara fisiolog dan ilmuwan fisiologi dengan penerima layanan fisiologi kecuali kondisinya tidak memungkinkan. Demikian paparan tentang kode etik fisiologi di Indonesia agar bisa menjadi panduan dan dasar nilai dalam pelaksanaan atau perilaku dalam profesi fisiologi. Jika kode etik dijadikan dasar pelaksanaan fisiologi dengan baik, maka tidak mungkin terjadi kesalahan kerja yang berdampak pada kerugian pada suatu individu. Kode etika juga digunakan sebagai pelindung bagi fisiolog atau ilmuwan fisiologi yang tidak sengaja melakukan kesalahan praktik fisiologi. Pasal-pasal pada kode etik dapat dijadikan dasar dan alasannya yang bisa meringankan keputusan hukuman berdasarkan batasan-batasan yang terjadi dan bersifat tidak merugikan pihak yang tidak bersalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.